علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع وبعض بطن أصابع قدميه دون ما عدا ذلك كالحراب وأطراف الأصابع وظهرهما. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jualah kita dapat kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salat maghrib berjamaah tadi. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Ini merupakan satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala karena kita dikawakan untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena salat berjamaah sebagaimana kita ketahui ini merupakan ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan ganda pahala sampai dengan 27 derajat daripada bandingan orang sholat sendiri. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian kita meneruskan kajian-kajian kita yang mana pada malam hari ini masih bicara tentang rukun sembahyang, yaitu rukun sembahyang yang ketujuh diantaranya, yaitu yang ketujuh sujud, 2 kali sujud kita dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang itu kita dalam 1 rakaat 2 kali sujud kita disuruh. Lalu sujud itu di mana kita sujud? Kita sujud itu di atas sesuatu yang tidak kita bawa dari bagian pakaian kita. Dari bagian pakaian kita yang mana pakaian tadi akan bergerak tempat ataupun misalnya ini selendang, yang mana selendang ini kan ikut bergerak, yang ada di lantai maksudnya lah, yang ada di pesujudan. Kalau ikut bergerak dengan gerak kita maka tidak ada legalitasnya, jadi bukan sah sujudnya. Nah, jadi kita sujudnya itu khusus di mana? Di tempat yang tidak ada penghalang baginya tadi. Bagi apa? Bagi anggota yang mesti kita harus letakkan di mana? Di lantai tadi. Begitu juga sujud itu harus dengan tangkis. Tangkis itu artinya ajizahnya, punggungnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi begini Nah, begini mungkin. Nah, jadi bagaimana kalau orang sujud misalnya di tangga? Sujud di tangga, tangganya ke atas begitu, sholat di atas tangga. Jadi lamunnya sujud karena kawat ini pinggulnya adanya tak ke bawah karena dihalangi oleh tangga tadi. Nah, maka itu tidak ada kesohan di dalam sujud tadi. Nah, kemudian sujud tadi juga meletakkan sebagian jabah kita harus ada. Jadi kada boleh tertutup jabah ini. Makanya kalau orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Bangladesh itu mereka pakai kopiah di tengah sini itu ada bolongnya lah. Itu bolong biasanya kayak gambar kawah masjid lah kalau orang menghadap umroh itu biasanya tahu itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menghalang. Kadang-kadang ada juga orang tahu kopiah ke bawah lah, lalu sujudnya di atas kopiah. Nah, itu ngarannya di atas sujud di atas yang mahmul. Bila di atas mahmul maka itu tidak sah sujudnya tadi. Nah, begitu juga kita disuruh sujud itu sedikit menekan. Kalau misalnya jabah terletak di mana di pesujudan tadi itu sedikit ada tekanan daripada jabah kita tadi yang kiranya kepala kita mendapatkan rasa beban tadi. Nah, itu aja memang disuruh kita di dalam sujud. Namun sunat semua anggota yang nanti kita bicarakan di sini, sama ada kedua lutut, tangan, begitu juga kaki kita yang kesemuanya menghadap kiblat itu sebenarnya karena disunatkan ada tekanan, jadi sedikit ada tekanan. Tapi yang disuruh itu yang di jabahnya lah
Nah itu dah. Nah kemudian setelah jabah, ya kalau enam wajib ini yang wajib bukan lagi tartib aturannya lain lagi. Bagaimana nang dulu kan? Apakah dahi dulu hanya tangan ke tangan? Wah, tujuh kambing kan? Ya, tujuh kambing misalnya kepala ada tangan menyandang tujuh kambing. Ya, nah, apakah tangan dulu hanya lutut? Nah ini tergantung. Normalnya apabila orang itu normal, ya kan, sehat, tidak ada keluhan apa-apa, itu disuruh lutut dulu yang yang menyentuh lantai, hanya kedua tangan, hanya jabah bersamaan dengan hidung. Nah, jadi di sini wawa kaimbah di robatayhi. Sujud lega orang itu sujud apabila dia meletakkan jabahnya, begitu juga kedua lututnya. Ya, wabah di batni kaffaihi, dan juga sebahagian perut daripada asobiknya. Ya, batni kaffai kedua telapaknya, minar rohah daripada telapak rohah itu artinya telapak tangan. Nah bagian perut ini zohir karena ini perut. Nah ini harus ada, harus ditekan, harus apa artinya, harus meletakkan apa ini ke lantai lah. Wa butunil asabi'. Nah begitu juga butunil asabi'. Nah kalau seandainya orang sujud kayak ini Pak, nah ada boleh sujud kayak ini artinya zohir, ya kan, harus demikian ya. Nah wa ba'ni batni asabi'i qadamaihi. Nah begitu juga harus kita letakkan sebagian daripada perut, ya, jari-jari kaki kita. Nah, jari kaki kita, ya kan. Nah ini dimintakan dulu lah. Ini perutnya kadang kayak ini kadang lah. Nah duna ma'ada dalik. Selain daripada itu kadang seperti nampak, seperti ujung daripada nampak kaki kita, dia dimintuakan benar aja kaki kita. Nah ada boleh atau dimintuakan, nah ada boleh juga kalau menghadap kiblatnya harus lak. Ini sedikit ada penekanan. Nah ini arahnya ke kiblat, ke depan kita sebenarnya. Nah itu anunya. Nah wallahi ma bohir, ya bohir karena bohir kaki ya kalau boleh pintu ya harus batmunnya ini lah. Nah itu nama pengarannya wajib kita masih harus perhatikan. Jadi begini, beda orang sembahyang tahu dengan tata aturan sholat itu sendiri dan dia bisa ya memikirkan ataupun mentadabburakan apa-apa yang wajib yang ia lakukan di dalam sembahyang tadi. Jadi mulai orang itu takbiratul ihram, ya kalau ini sudah tahu bahwa takbiratul ihram ini ialah suatu yang wajib di dalam sembahyang. Nah, napa syarat takbiratul ihram kena? Nah, itu kita kaji tadi, ya kan? Nah, kemudian berniat dulu kita pertama kan ya. Kemudian takbiratul ihram, yang mana niat itu letakkan di dalam takbiratul ihram dari kalimat Allahu Akbar itu kada boleh keluar, dan itu andakan di dalam hati. Ya sedikit belum review dikit lah. Nah, kemudian pulang harus di dalam niat itu ada qasad, kemudian ada ta'arud, ada ta'yin. Ya, kita harus menyatakan sholat yang kita kerjakan ini wajibkah adakah? Sholat apa yang kita kerjakan ini? Ya, nah makanya ada qasad, sholat ta'yin tadi. Itu kita disuruh untuk ya menyatakan itu bahwa ada kepastian sholat yang kita gawi ini tidak ada apa jalur itu, tidak ada apa, tidak bisa dimulti tafsirakan. Nang aku gawinya ada sholat sekarang ada kodoan kan yang harus ditayin ini zuhur ke asar kan. Ada kawa orang misalnya tahu aja sudah dia bilangnya tengah hari itu udah ada apa tengah hari asar kan. Allah Ta'ala tahu aja pada kita ya kalau ya dua pendek itu orangnya kalau lah ini sesatnya. Kada kawan ini harus ta'yin zuhur aku gawi. Adapun ya ta'arud lawan ada rakaat, ta'arud lawan ada, ta'arud lawan qadaan itu sunnah. Tapi itu pun khilaf, ada ulama yang wajibah, ada ulama yang wajibah. Nah kemudian hanya kita limbahnya itu disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini ya harus kita baca ya, tidak boleh didahului dengan yang lain-lain. Hatta a'udzubillah, hatta bismillah boleh.
Apabila didahului dengan auzubillah, didahului dengan bismillah, maka kesunatan membaca doa iftitah itu sudah hilang, habis kadaluarsanya. Jadi kan kita kan dapat pahala lagi. Nah, doa iftitah itu pembuka itu pada boleh diawali dengan apapun juga. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, ini wajah dan seterusnya sampai tutup. Hanya kita disunatkan membaca a'udzubillah. Ya, kenapa disunatkan membaca a'udzubillah? Karena kita apabila anak membaca bismillah, sunat membaca a'udzubillah. Dan bismillah itu bagian daripada nabayuh, ayatul minal fatihah. Jadi kan boleh kali dibaca bismillah. Nah, jadi khilaf tuh antara orang membaca benar aja, ada yang benyaring, ada yang begemek. Itu aja kalau kita di Mekah atau mungkin di sebagian masjid yang ada di Nusantara kita ini ada juga orang ada nyaring membaca bismillahnya, kalau tahu-tahu alhamdulillah aja. Nah, ini namanya orang angkat sekolah karena ada belajar karena lalu anak menuruti di Mekah ya, Mekah itu kalau bismillah aja lah. Habisnya kalau baca Fatihah tadi lalu bismillah. Nah, ini rukun ulangnya kalau ada sah ya, semuanya ada sah. Tuntung membaca Fatihah, sunat kita membaca ayat. Membaca ayat sunat, ya kan? Nah, membaca ayat sunat ini minimal 3 ayat. Sahaja lamunya biasa ayat saja. Sahaja bukan pada sah. Hatta biar ada membaca dia sahaja sebanyak. Cuma disunatkan kita membaca ayat minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat. Namun saya aja Pak banyak amin, nun, lalu biar rukuk. Sahaja. Tapi kasihan penumpang biar kucang kacirnya. Kucang kacirnya harus sempat membaca Fatihah. Karena itulah kita setelah membaca Fatihah untuk imam disunatkan untuk berdiam sejenak sekiranya si makmum selesai membaca Fatihah, kemudian baru imam meneruskan ayat. Nah, itu sunatnya kayak itu. Kenapa demikian? Memberi kesempatan lawan si makmum supaya makmum itu dapat mendengarkan bacaan surah yang dibaca imam dan juga makmum mendapatkan pahala lebih. Pahala mendengarkan, apalagi ini mentadabburakan. Ya Allah, nah apa nabi ayat tadi. Nah, kemudian dari itu menambah kekhusyuan. Nah, biar para ulama kekhusyuan itu sejauh mana kita sembahyang mulai takbir sampai dengan kita salam, di mana kesadaran kita di dalam ya melaksanakan sholat tadi sadar bahwa yang kita gauli ini dalam sembahyang sadar ya kan, tidak pikiran tadi kita kemana-mana, sadar tahu bujur nang digauli tahu bujur. Nah, di sini tinggal situ juga ya ulama orang itu mendapatkan pahala. Lamunnya kada sadar, nah mana nang sadarnya? Sadar ini kan membaca ya kalau nang lainnya ada yang situ aja kan pahalanya. Nah, sejauh mana orang itu sadar, arti sadar tuh ya tadi ingat bujur nang dibaca ini baik rokaatnya, baik rukunnya, baik apa itu ingat bujurnya. Ya, nah bila itu sudah pahalanya mendapatkan. Itulah ukuran khusyuk orang awam. Nah, khusyuknya orang awam itu kayak itu. Nah, khusyuknya orang-orang khawas, ulang karena mereka itu tahu bujur apa ngarannya lawan ayat yang dibaca, mereka mentadabburakan ayatnya, ya Allah, meresapi semua di dalam sembahyang sehingga mereka sembahyang itu betul-betul bermakna bujur. Kadang sembahyang telah asal melepaskan kewajiban aja kan. Maka kita hendak mengkaji itu kan tujuannya itu supaya kita tadi di dalam beribadah apa aja ibadahnya rasa apa ngaran itu rasa ya rasa gimana ya rasa menikmati di dalam ibadah deh ya kan rasa nyaman akhirnya kita rasa syauq kepada Tuhan rasa haibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita sembahyang itu tujuannya kita mencari ilmu ya kan. Nah, itu menghantarnya kita. Nah, kemudian ibadahnya sudah tutup membaca siapa pengarannya membaca surah gitu surah akan membaca ya a'udzubillah hanya membaca bismillah ya kan.
limbahnya tuntung surah, kita mengerjakan rukun pulang, yaitu rukunnya apa? Berpindah pulang kita daripada satu rukun yang lain, yaitu kita ruku. Nah, batasan ruku itu mana? Apakah bertunduk aja? Nah, kita harus tahu juga. Batasan ruku itu sekiranya telapak kita, bukan gigi kita lah, telapak tangan kita ini sudah dapat memegang lutut kita, itu minimalnya orang ruku. Dan sunatnya harus antara azizah nih, punggung kita lawan tulang belakang kita, lawan leher kita itu sejajar, bagaikan papan rata itulah. Nah, itu sunatnya. Ada tadi minimal ruku aja namanya, asal kau mencapai aja ya, kalau itu minimal ruku sah ya rukunya. Tapi lamunnya kalau kita menyempurnakan tadi, lebih bagus kita menyempurnakan itu tadi lah. Kenapa jadi karena mau bertunduk di aliman, bertunduk di hadapan Tuhan, ada apa ya? Nah, ini pertanyaannya ya Allah. Demikian. Kemudian limbahnya sudah kita ruku ya tidak. Nah, tidak artinya kita kembali kepada pekerjaan yang kita sebelum daripada ruku tadi. Berdiri ulang kita. Lamun yang orang sembahyang berduduk ulangnya. Nah, ya Allah. Nah, ini tidak adalah rukun qasir. Nah, kita harus tahu ini, makanya ini dihafali mana rukun qasir. Rukun qasir itu artinya bukan rukun inti. Kalau rukun inti ya tadi ya rukun inti kan kita ruku, ya kan kita sujud, duduk di antara dua sujud, ya kan? Nah itu rukun inti. Dua sujud ya, dua kali itu rukun inti. Nah lalu kemudian setelah kita tidak ada bacaan-bacaannya, ya kan? Sudah tahu kita kalau bacaan rukun apa-apanya, tidak lah. Nah Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil min syai'in. Tuntung limbahnya sudah itu biqadri subhanallah, itu seberapa ma'tumaninah lah. Ma'tumaninah itu sudah ada tahu, itu sudah kita hanya kita pulang sujud. Nah ini kisah kita sujud dulu nih. Yang kita pendelakan. Nah sujud itu kayak apa? Sujud itu jadi orang tadi meletakkan dahinya di tempat kesujudan yang tidak ada penutup daripada dahi tadi, kededen yang menghalang daripada dahi tadi, iya kan? Nah, di mana di pesujudan itu kededen. Nah, ada boleh yang menghalang kalau bukan kita tanggung. Arti kata kita tanggung itu bukan bawaan kita. Boleh bawaan kita seperti ini misalnya panjang benar 3 meter, lalu ulun ulas sekalian sejadah. Ulun pakai, ini kan ada bergerak di bawahnya. Nah itu kada apa-apa, kita walaupun kita pakai kada apa-apa. Tapi lalu misalnya kurang bersurban, lalu buntut surban itu berujur panjang, iya kan? Nah lalu waktu ruku buntut surbannya ini tandak ke situ, lalu kita sujud di situ, ya kan? Nah, maka itu kada sah itu, karena ini bergerak dengan gerakan kurang sembahyang tadi. Nah itu kada kawan kita sujud tadi. Nah kemudian di sini pula mengarahnya sujud, limbahnya sudah kita meletakkan kepala dan dahi adalah itu disuruh supaya ma'atahamulin, sedikit kita menekan sekiranya ada kita merasa berat di kepala kita. Kemudian kita dikit sedikit itu ya kan? Nah kita dikit. Kemudian pula ma'atangkis, ya, tangkis itu artinya ya ini punggungnya lebih ke atas ketimbang kepalanya. Nah itu kalau posisinya lah ada boleh misalnya rata. Nah seperti orang di tangga deh. Apalagi misalnya demi itu ya kalau anunya namanya sujudnya. Nah ini kan sah sujudnya. Nah kemudian pula, nah ini yang kita bahas. Kemudian meletakkan sebahagian daripada rukbahnya. Nah jadi rukbahnya, ini rukbah ngarannya lutut kita diangkat juga pulang. Iya nangjar kita telah namanya belajar ngarannya kitab Melayu itu 7 anggota ya Allah, 7 anggota yang mesti harus kita perhatikan di dalam sujud ya Allah. Nah ini kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Nah itu 7 anggota yang mesti harus kita ngarannya, harus kita perhatikan di situ. Nah kesemuaan itu tadi caranya kayak apa?
lutut tadi juga sebahagian daripada nih kaf. Nah, kalau mau sujud kayak ini, mana model kayak orang nak push up ya, harap banget push up itu sujud ya kalau sambil sembahyang sambil push up ya kan. Nah, minar roha wa butunil asabi'. Nah, juga ini perut daripada jerigi kita, jemari kita. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, ya juga sebahagian daripada apa? Perut, ya, jemari kaki kita. Nah, kayak gitu ya kan? Nah, bukan ujungnya, bukan kayak ini diantar kayak ini benar aja. Nah, boleh nih. Ya, ataupun kayak ini ada jauh orang lah. Nah, itu aja. Ini apabila orang itu normal, lain kenal punya orang yang ada normal, ada kawannya itu, ya kan itu lain kesalah, ya kalau itu ada khususiyatnya. Nah, duna ma'ada dzalik kairabi. Nah, tidak lagi ya yang disuruh tadi selain tadi seperti pinggir daripada nampaangannya. Ini pinggir nampaangannya kaki kita, wa atrafi asabihi, ujung daripada apa? Jerigi kita, wa gharima, bagian daripada ghairi kita ada. Habis. Nah, walau quti'an asabi'u qadamaihi. Ya bahasa kita orang mah jeriginya putus. Apakah sensokah atau bawaan lahir kah? Ya. Nah, wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima. Lalu ini kawaja ma'andak sebahagian daripada apa yuk? Daripada apa ngarannya perut kedua kakinya itulah wajib kenapa ada wajibnya yang Nabi suruh ujung sini ya lalu ada kan wajibnya kamu ini misalnya angkat pintunya apa juga ada ya kan nah, tapi kalau dianggapnya bagus ya kalau ada masalah itu dah. Nah, kama kalau musyaikh sebagaimana yang dapat dipaham daripada perkataan Syaikh itu dalam fikih sudah tahu ya Allah Nawawi lawan Rabi. Nah, wala yajibu tahammulu 'alaiha. Kesemua anggota selain daripada jabah tadi itu tidak diwajibkan untuk menekan. Nah, wajib tadilah menekan tadinya ya Allah. Nah, wajib karena diwajibkan menekan bal yusannu, maka itu disunahkan aja. Jadi dalamnya misalnya dahi kita tekan tangan ini sedikit kita tumbuh ke kanan, merasa ada tekanan itu, nah itu sunnah saja. Kakas biwairi rukbata ini, nah sunnah seperti apa jadiin ya, seperti kita membuka, itu artinya tidak tertutup. Ada pakai sarung tangannya kepanjangan, lalu rukunya kayak ini, karena ini itu kan tutup ngarannya ya kan. Nah, seperti kita ya membuka semua anggota selain daripada lutut. Ramenya lutut dibuka ya karena aurat kan. Kalau kamu banyak misalnya giliran anak sujud lututnya mesti kayak lah ya kan supaya tandap di bawah lah. Ya kalau pokoknya selain lutut aja, yang lainnya terbuka. Arti terbuka seandainya orang merah tapi kepanjangan kan bisa juga kita melihat orang pakai kepanjangan. Lalu akhirnya apa? Kelumbun batisnya berataan ya pada orang beginian supaya nggak kelihatan. Iya, nah itu sudah ya harus diangkat lah, harus diangkat. Artinya harus terbuka, jangan tertutup. Sebagaimana yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menggawinya pas saja, tapi kita tidak tahu bahwa kita gawi ini adalah bagian daripada kesunatan, bagian daripada kewajiban. Makanya jar ulama apabila ya kalau sebagian ulama mengatakan kadang-kadang membedakan di dalam sembahyang tadi antara gawian yang wajib lawan gawian yang lain yang sunat karena apa? Itu ada ulama yang kadang mensahkan. Lalu jar ulama pula apabila ini pokoknya secara umum aja sudah, pokoknya semua gawian sembahyang wajib habis saya. Nah itu saja ya. Saja ini orang yang pusingnya kalau sudah. Karena apalagi membedakan padahal kita mulai halus sudah jadi sembahyang. Cuma karena kita ada perhatian sampai umur 30, 40 sampai 50 ya awal itu membedakan gawian sembahyang. Nah ini kenapa? Karena itu tanda kita kurang perhatian. Coba ya, itu
17 saja rukunnya. Ada banyak. Tapi kita kadang membedakan. Bahkan kita gawi sebenarnya. Karena sekali aja sehari, gawi kan sehari aja 5 kali sehari. Baru mana sunatnya? Ya, kita kadang tahu hafal aja lagi kan harusnya rukun sembahyang. Lalu kayak apa? Nah, ini nanti kan harus apa yuk? Harus kita perhatikan, waspada. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu lebih berkualitas, bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban aja. Nah, ini yang penting dikaji. Limbahnya sudah syariatnya isbat, stabil, sudah syariatnya tahu, sudah. Ya jangan kita kelas di situ-situ aja. Harus naik kelas. Nah kayak apa pulang kita ngapain? Ya mentadaburaka, melakukan sesuatu yang bisa memicu kekhusyuan, melaksanakan sunat-sunat segala sunat. Ya lebih itu namanya lebih apa jadi orang lebih nyaman hati kita ya. Nah akhirnya orang itu syauq, hati syauq itu nggak sembahyang, nggak senyaman sembahyang, aku mengajar ke jalan Tuhan. Nah itu nampak dipedahkan lawan para aulia, para orang-orang sufi, orang-orang itu bujur benar itu. Mereka merasa akan iya tadi langkah itu tadi. Kita ingin di langkah di level awal aja kita baru langkah apalagi anda di level 2, 3, 4 sampai itu. Nah lalu makanya orang tuh ada yang pada masuk akal. Kita lakukan ini selalu akal dan dia andalkan. Mendengar biografi karena songkan aja yuhib karena yusadiqillah ya berapa khamsani hati rohatan khamsani hati rohatan misalnya ya kan. Nah, orang itu dia masya Allah sembahyang malam jadi 500 rokaat, sembahyang malam aja 100 rokaat, sembahyang malam aja artinya 50 rokaat. Setiap malam ini jadi gawe ada kita 2 rokaat di malam lucut gawinya kata kenyamanan gurih. Ya kan? Kita ini itu kita percaya betul. Percaya bujur itu. Kada ada sama sekali ragu sedikit kada ada ragu kita. Kenapa? Analogi akan biar kenyamanan, keasikan, kesenangan ada bisa dulu dapat duit 4 miliar mencari sehari-hari dia kali dapat durian runtuh 4 miliar ampe unyu awak otomatis ampe. Padahal guringan semalaman nah. Ya takut kan. Aku guringan semalaman ada aja. Lihat dia orang. Nah lagi happy dah hilang anunya. Tapi lagi gundah gulana. Sehat aja guring 7 jam 8 jam juga biasa loyo ini. Ya Allah. Loyo kita. Kenapa? Karena ada vitaminnya. Tapi apabila orang bermunajat rasa asyik lawan Tuhan, iya namanya sembahyang terus, kepengen sembahyang terus. Nah itu orang yang sudah arif billah. Nah itu titel orang yang sudah arif billah itu orang yang sudah biar terus arif. Ya ulun nih, ya terdapat pelujur beberapa guru yang ulun rasa sila mereka istiqomah di dalam beribadah. Di antaranya Nabi Abdurrahman bin Syekh yang baru meninggal tadi ya. Nabi Abdurrahman bin Syekh Al-Qas ini seorang ulama besar, Abbasidi ulama kebir dan Sidin pun demikian. Ulun tuh rencak lawan Sidin musafir, lawan Sidin rencak kuring di rumah ulun. Umur Sidin 90 lebih, mungkin Sidin daripada kalangan abai yang tua tuh dia kata. Apa gawian Sidin? Uyuh kayak apa aja, datang jam berapa aja, bilanya pukul 1-2, teng mesti bangun. Sampai itu semuanya subuh bangunnya itu, kada banyak bangun itu guring pun kada, langsung menjaga. Nah, pernah dibaca sabarataan, namanya juz amma itu tadi habis semua. Ayat-ayat namunjian itu dibaca sini. Kalau misalnya dibacanya terlujur malam Jumat aja kada
Sini si murid, ya kalau jalan di sini Allah, ya Allah, bum. Sini duduk sudah. Siap gigi apa, kena duduk, ada pemimpin. Nasi dipimpin. Mulai membaca suratul Kahfi, berataan karena Al-Quran. Ini berataan apa? Hafal berataan. Membaca surah Al-Munjiat itu seperti surah Al-Munjiat itu artinya surah-surah yang mengandung faidah. Nah, Yasin, Tabarak, Idza waqa'atil waqi'ah, ya kan? Suratul Kahfi, suratul Dukhan. Juz habis berataan dibaca sini sampai malam. Langsung sembahyang untuk hanya baca joget bayangkan. Namun kita nang normal. Ya Allah, semalam nanti jangan kau itu kita berarti sudah 10 kilo. 10 kilo sudah. Tapi lama kurang sudah rasa asyik. Jadi ibadah itu menjadi adat karena uyuhnya lagi. Di mana ada percaya dia menang 100 rakaat semalam menang 500 rakaat, apa percaya benar? Nah, kita nang muda ini tadi muda malah. Gawe yang lebih banyak, pikiran yang lebih banyak. Memang muda-muda aja nggak sehat apa ya kan? Hanya disuruh begadang 2 hari 2 malam tertahan jadinya. Masa ada rokok kopi ya? Ya belah. Suruh sembahyang 2 aja, 8 rakaat aja sampai bisukan. Lah, sampai bisukan. Sembahyang 2 aja, 8 rakaat sampai bisukan. Mbah 2 hari ya kawan. Besok harinya ke sholat 2 rakaat dulu ya. Besok harinya yang sebulan mereka kan. Ulun di Madinah, Allah Nabi Sa'id bin Abdullah bin Masyadir. Selama ulun haji tahun 96, ulun di rumah Sidi mengiringi Sidi pasti ke haram. Pas sebelum Fajar itu sudah jam 3, jam 2 itu Sidi pasti datang sudah. Orang sunyi lagi di Masjid Nabawi itu. Sidi sudah duduk itu sahabat malam. Lalu kita digasidin di belakang sini, mau mati sini di belakang sini kalau begitu saya baca alam sini juga. Siapa orang paling orang bersama tuntung sembahyang subuh, ya kan? Tuntung sembahyang subuh buirit, tuntung buirit ziarah ke makam Nabi itu dia berjam-jam dia. Apa dibaca sini? Kita mau mati aja. Tuntung sampai isyraq. Sampai duha, 5-nya sudah duha, sembahyang duha, mau 4 ya ulun di belakang, sembahyang duha, 8 rakaat sudah ulun membaca, tartil aja, kadang nambah cep tak ada ayat-ayatnya yang mulai wadduha juga, kayak orang juga tak, sidin sorokaan, tak melumat rokok lagi, jadi ulun sorongan apa? Orang sini lagi habis makanan di hotel. Habis makanan di hotel tutup restorannya ya Allah. Paksa, ayo saya berdoa. Wah, ya lu boleh kan? Sidin balumannya jadi rokok. Sidin buring di rumah ulun beberapa malam. Ya ulun ibadah. Nah, sudahnya Sidin bilangnya tuntung sembahyang Isya, ya orang sana maghrib aja dan kayaknya majan. Ada yang namanya Isya lalu ambilannya di Bangkada sampai pukul 10 kan ya sembahyang Isyanya. Saban malam. Jadi mengajian tuh sampai pukul 10. Sembahyang Isyanya kayaknya dulu. Nah, kami kita di sini hilangan orang ya Allah. Nah, hilangan orang. Tuntung sini pengajian. Ya Allah. Sembahyang Isya berjamaah. Ba'diyah kita. Sidin kada boleh ke rumah ramunnya kada 11 rakaat dulu sembahyang witir hanya sidin boleh. Ya Allah kita 3 rakaat aja ya Allah. Nah, apa yuk? Jadi mereka itu kawan itu. Iya tadi dia ulun bilanya hati arai, bilanya sudah hati itu ta'alluq lawan Tuhan. Kada ada uyuhnya. Namun kita nak normal ini ya Allah, ingin sedikit gimpian kada guring siang, apalagi umur nang kita ini ya Allah, enak pinggang mau sakit ya Allah. Inilah itulah baluman lagi ditambahi lawan keluar energi nang kita bagi-bagi lawan mamanya tak. dua kali guru ya.
Apanya ya kita tuh loyo. Maka lima sudah tuntung tuh, biar makan keju tetap ya uyuh juga. Gitu dah. Jadi kita kadang-kadang percaya. Jadi ulun pakai salon biar ini kalau bang misalnya biar membaca biografi apa, lebih pada itu lo percaya. Ya tadi dulu biar ya bisa. Orang dapat, ini ada ulun sekali dulu ya. Orang kolehan intan ini apa ya? Menggangsar itu artinya kolehan serongonan. Bakas gawian orang dibulikinya. Kolehannya tabelujur intannya biru dia. Nah, ini bujuran ini kan dalam kegayaannya bujuran ini biru. Ya kurang lebih intannya itu yang 4-5 karat waktu dia benar biru blue jean. Ini orang guru mengaji yang dapat nenek. Bajuan bermiliar-miliar, orang sehari ya luncur mencari duit ya kalau dapat miliaran, ya Allah, ya kadang aremnya kada tahan dan apakah kada kawan, habisnya happy napa jadi gawinya, ada ingatan lagi nyelon apa, nah ini jadi orang-orang dapat nikmat nama ada ingatan, ya habis, ya kada salah mendengar kawin berapa kali, habis-habisan. Sudah habis juga. Nah, artinya apa ya? Pada waktu itu orang itu lupa semua. Uyuh aja, uyuh lagi. Nah, apa dia pandang aja ya. Nah, itu sama kita lagi kesenangan, sampai uyuh ya. Coba lagi karena apa? Allah. Nah, pasar berjualan bina. Ya Allah, ada tamu nih, bukan apa jarum ini kan ada kalau di mall itu istilah orang-orang kanon ini bukan rohana ya kan hanya melihat-lihat dan lainnya jampe takut aja ini bertakut kan bayar juga ya kalau kasihan menjaga namanya tapi jangan menukar iya kan jarum orang buat rohana aja Jakarta rohana rohaye macam-macam ada beberapa penting kan ya ada nangguhan guru selfie mana lagi mallnya sasak nama menukar kan rugi na ampun mall AC-nya apa ini rugi bilang nyari hari Sabtu sasak tapi ini pengumpulan di situ ya Allah ya hampir mana tadi biasanya kisah sudah lagi berapa menit 4 menit 3 nah itu bang kisahnya tadi nah, jadi apabila orang tadi hatinya nyaman ramai letih biar pasti merasakan pernah hati nyaman anak begawin apa aja nyaman ya kalau bingung itu orang apa ya happy, orang happy ya Pak. Nah kayak itu juga punya orang lagi beribadah sama Tuhan tadi happy. Ya kan uyuh lagi. Kita ini tadi Pak ingin mengkaji wajib ini aja kita sudah dulu tadi umur sudah 40, 30, 40, 50 ya kadang wajib membedakan mana rukun mana ada rukun membedakan. Lalu sembahyangnya tentu aja beda. Nah makanya ujar Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihi ulama juga lah di sini dan ulama paling terkenal oleh Tuhan karena karena itulah kita disuruh mengkaji ya kan mengkaji ini kan kalau sekali 2 kali kita tahu mengkaji itu terus sehingga kita dapat melaksanakan dari dengan ujung-ujung berikut di dalam hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan topik hidayah sehingga kita mengaji sehingga kita dapat menjadi orang kalau beribadah ini dengan kesempurnaan ibadah dikehendaki kita ikhlas ya Allah ada dapat sebenarnya orang mencari itu guru statusnya itu bicara ketenangan jiwa sudah jiwa itu tenang ya Allah pas pulang mandang makhluk pulang sebenarnya itu husnudzon Tuhan sudahnya husnudzon makhluk duit
lancar diberi Tuhan. Nah, kalau itu surga dunia akhirat sudah. Nah, ada juga diberi Tuhan rezeki di dunia aja, tapi akhiratnya ketinggalan. Sayang kita hidup. Ya kalau akhiratnya aja, kalau dunia kita di dunia kalau ada. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kita justru jangan melupakan bagian kita yang diberi Tuhan di dunia. Aslihu duniakum, perbaiki dunia kita. Tapi dunia nang kada melupakan akhirat. Imbangi. Nah, imbangi. Macam-macam apa kalau kita ibadatnya? Sembahyang amalnya secara fisik per individu sembahyang. Awal ibadat lain kesedekahan, awal ibadat lain menulungi orang kaya. Walhasil apa yang kita gawi tahu nilai ibadah apa. Nah, itu pahalanya kita. Kalau kurang baik, kalau kurang ini, ya nah, itulah tujuan kita hidup, ya. Nah, kira-kira itu ya dulu, nah, waktunya juga belum. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang, ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya diberi Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi manfaat buat kita, dan Tuhan memberi lawan kita ini apa karena dalam ikhlas, nyaman, ibadat apa dan kita selamat dunia akhirat. Nah, kita hidup ini karena awal lamanya kita merasa kita minta Tuhan, kita hati kita itu diberi Tuhan, hati selalu ingat Tuhan, hati selalu anjuran kenapa yuk ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu aja kan. Nah, kurang mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zidna